Hai, sekarang tanggal 1 Juni, Hari Pancasila, dan saya baru habis dari Giant sama keluarga, menyetir sendiri, dan gak tau kenapa pas nyampe rumah langsung sakit banget kepala di bagian sini nih. Terus kata Mayang, mungkin karena saya nggak pakai kacamata, karena yang sekadar informasi aja, saya punya silinder dan minus gitu. Jadi pas nyampe rumah tuh bener-bener sakit yang se area sini nih, sakit banget kayak di mata tapi di dalamnya gitu. Itu sih. Terus hari ini saya nggak banyak ngelakuin apa-apa sih, lebih ke makan, normalin makan. Saya juga hari ini nggak olahraga karena nggak tahu ya, nggak pengen aja. Terus apa lagi ya? Oh iya, makan coki-coki itu bikin mood saya lebih baik. Saya beli up nih, ini membantu sekali. Walaupun saya nggak bisa makan manis, tapi lain hal sama coki-coki, itu beda. Dan ini masih sakit banget sebelah sininya, entah karena obat atau entah karena apa. Oh iya, saya mau bahas tentang rencananya. Jadi hari ini tuh saya mau bahas tentang bedanya delusi sama halusinasi. Tapi saya minum obat dulu ya. Pahit. Jadi di kasus saya, yang saya alami itu halusinasi itu gejala positif ya namanya. Nggak tahu kenapa, tapi saya dijelasinnya itu gejala positif. Halusinasi dan delusi itu. Nah, di kasus saya itu saya lebih ke halusinasi. Saya alhamdulillahnya belum sampai ke tahap delusi. Jadi bedanya apa? Delusi itu kayak lu tuh bener-bener yakin bahwa lu tuh sesuatu, atau lu tuh diikuti sesuatu. Lu bener-bener seyakin itu. Kayak ada salah satu orang yang saya kenal itu dari peduli skizofrenia, Mas Ose namanya. Saya pernah nonton seminarnya dia, dan dia bilang kalau delusinya dia tuh, dia yakin dia tuh Tuhan gitu, dia tuh turunannya Tuhan. Jadi benar-benar seyakin itu gitu. Di kasus saya pernah atau enggak, hampir. Kalau saya bilang saya hampir, karena awal-awal tuh sakit kepala, terus saya mulai ngedengar suara-suara yang nggak jelas, terus bertingkat lagi jadi suara yang sangat jelas, yang kayak dengar suara cewek gitu, kayak ngomong kayak cepetan, lu tuh udah telat, ayo jangan bikin orang nunggu, cepetan ayo berangkat gitu, kayak gitu tuh jelas. Terus kadang-kadang kayak, ini kalau digambarin sih bukan seperti yang digambarkan dalam film ya, lebih ke suaranya tuh bukan dari sini. Suaranya maksudnya didengarnya emang dari sini, cuman maksudnya suaranya tuh nggak dari dalam, tapi benar-benar kita ngerasa kayak ada orang di luar kita tuh. Jadi di lingkaran kita. Jadi saya kadang kayak orangnya tuh di sini nih, suaranya tuh kayak pindah movement ke belakang, ntar ke belakang, ke depan, ntar ke belakang lagi. Suaranya tuh kayak gitu, kayak all around you, Dolby, tapi ini suara orang gitu, suara cewek. Dia ngomong kayak misalkan pernah lah gitu, lo tuh nggak akan pernah bisa jadi sesuatu, lo tuh harus turun, lo tuh ngerti dong posisi lo siapa, lo tuh harus berkaca, kayak gitu, sadar diri segala macam gitu. Yang negatif side-nya ya. Yang positif side-nya ada nggak? Ada. Positif side-nya kayak semangat minum obat gitu segala macam. Tapi kadang kala saya terlalu disemangati, jadi kayak kayaknya kalau makan satu kayaknya nggak ngefek deh di lo, ayo cepet makan dua aja, makan dua atau tiga gitu. Jadi dosisnya 3 kali lipat.
dan saya sering beberapa kali melakukan itu gitu. Jadi kayak ya tahu itu, untungnya saya nggak kena overdosis. Nah, terus saya bilang hampir, jadi saya tuh pernah mimpi bahwa saya punya teman kayak saya tuh dormitory gitu di sebuah mes, saya dan teman saya itu kita tuh berdua di satu kamar. Jadi saya setiap kali saya apa mirip ini, mirip kalau kamu tahu film Beautiful Mind, itu kan ngomongin tentang skizofrenia juga ya. Nah, pada saat itu saya mimpi bahwa teman saya ini pada akhirnya tuh ternyata cuman rekayasa di otak saya aja gitu. Jadi benar-benar kayak uh, orang lain tuh nggak tahu kalau kita tuh ngomong sendiri, orang lain tuh nggak tahu kalau ternyata yang saya rasakan itu sebaliknya gitu. Jadi saya ngerasa benar-benar saya punya teman saya hidup nyata real gitu di mimpi ya. Dan tapi naasnya pada saat itu ketika bangun dari mimpi, saya malah jadi mikir kayak si ini tuh nyata nggak sih, atau jangan-jangan gue tuh sama kayak dia, gue nggak tahu mana yang asli mana yang enggak gitu. Dan itu menakutkan sekali loh, karena kayak dibanding halusinasi saya yang lain ya, seperti kayak nyium bau darah. Ya nyium bau darah itu cukup mengganggu, tapi nggak menakutkan menurut saya. Kayak ya udahlah, darah baunya ganggu, oke sakit kepala, bikin sakit kepala, tapi ya udahlah gitu. Nah kalau delusi yang itu menurut saya mulai mengganggu, karena kayak saya tuh nggak benar-benar yakin hidup saya tuh benar ada atau enggak, real atau enggak. Bisa jadi nih saya lagi ngobrol kayak sekarang nih, lagi ngerekam, ternyata saya tuh sebenarnya lagi duduk di sebuah ruangan putih yang nggak ada siapa-siapa, tapi pikiran saya kemana-mana aja gitu. Atau ketika saya lagi ngomong gini nih, mungkin sebenarnya saya tuh lagi ada di jalanan atau lagi ada di realnya ya, di realnya itu yang saya pikirin gitu. Atau ketika saya ngobrol sama teman saya, ternyata sebenarnya teman saya itu nggak ada, saya tuh ngomong sendiri gitu. Nah itu cukup menakutkan sih. Tapi untungnya belum sampai delusi, saya masih sadar kalau saya tuh ya saya skizoafektif, dan ya udah, eh, gejala-gejala kayak gitu udah biasa gitu, maksudnya pasti muncul, jadi lo nggak perlu takut. Dan maka dari itu saya salah satunya bikin video ini untuk ngebantu saya buat misahin mana yang benar-benar nyata, mana yang enggak gitu. Jadi suatu saat nanti saya bisa ngelihat perubahan di diri saya tuh kayak gimana dari waktu ke waktu. Karena saya terakhir ketika ketemu dokter Gian, psikiater saya, dia ngomong bahwa saya tuh ingat loh pertama kali Anton kesini tuh nggak ada nadanya, dan nadanya datar. Jadi kayak iya nggak tahu apa gitu. Tapi dia bilang sekarang Anton tuh kalau cerita lebih ada nadanya, lebih lebih seneng gitu ngedengarnya. Tapi saya pribadi nggak bisa ngeliat itu, karena ya diri sendiri susah ya nilai diri sendiri. Tapi ya itulah intinya. Saya harap sih pada ngerti ya definisi antara delusi atau sama halusinasi. Kalau delusi itu sebutnya kalau bahasa Indonesia itu waham, keyakinan gitu loh. Saya bukan psikiater, jadi coba aja tanya ke akun-akun yang lebih bermanfaat. Ini mungkin versi dari saya yang ngalamin aja, cerita deh saya ngalamin gitu sih. Oke, diharap membantu. Kalau ada pertanyaan tulis aja di bawah. Makasih.